Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang peperangan baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila kita mengamati peperangan yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW dan pengiriman beliau satuan pasukan-pasukan, maka tidak ada pilihan bagi kita dan bagi siapapun yang bisa mengamatinya melainkan mengatakan bahwa beliau adalah komandan militer yang terbaik di dunia ini, yang paling benar, paling tajam kekuatannya, firasatnya paling teliti. Beliau memiliki kecerdikan yang benar-benar unggul dalam masalah ini. Sesuai dengan kedudukan beliau sebagai pimpinan manusia dan para rasul, beliau yang mulia tidak terjun dalam suatu peperangan kecuali pasti menampakkan tekad yang bulat, keberanian dan kejelian. Karena itu beliau tidak pernah mengalami kegagalan karena salah dalam mengambil satu keputusan, mengatur pasukan ataupun menyusun strategi, menentukan tempat dan menetapkan suatu bentuk serangan. Bahkan bisa dikatakan bahwa beliau memiliki pola kepemimpinan tersendiri yang tidak pernah dikenal di dunia ini. Adapun peristiwa yang terjadi dalam perang Uhud dan Hunain, itu semua disebabkan karena kelemahan diri pada anggota pasukan, atau karena membangkangnya mereka dari perintah Nabi, atau juga karena mereka menyalahi perintah yang sudah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Justru pada saat orang-orang muslim mengalami kekalahan dalam dua peperangan tersebut, nampaklah kecerdikan beliau, teguh beliau dalam menghadapi musuh, dan kebijaksanaannya yang sangat matang. Beliau dapat menggagalkan musuh seperti yang terjadi pada perang Uhud. Dan bagaimanapun beliau dapat membalikkan keadaan dari kekalahan menjadi kemenangan seperti dalam perang Hunain. Padahal perkembangan situasi yang seperti itu biasanya akan mengakibatkan pengaruh yang sangat buruk terhadap jiwa seseorang pimpinan, dan akhirnya tidak mengenakkan dan bahkan menyisakan ketidakselamatan. Namun, jika dilihat dari sisi yang lain, dengan berbagai macam peperangan yang beliau dapat menciptakan stabilitas, keamanan dan perdamaian, memadamkan pemberontakan, memutuskan permusuhan antara Islam dan paganisme, menghela manusia kepada kemaslahatan, membuka jalan penyebaran dakwah, dapat mengenali dan menyikapi orang-orang yang ikhlas daripada orang-orang yang munafik, serta mampu membungkam pengkhianatan-pengkhianatan. Beliau mampu memunculkan tokoh-tokoh dan komandan-komandan pasukan yang siap berhadapan dengan pasukan Persia dan Romawi di berbagai macam pertempuran di Irak, di Syam, dan lain sebagainya. Mereka pun dapat mengungguli musuh dalam masalah strategi perang dan memutar roda pertempuran, sehingga mereka dapat menguasai tanah musuh, harta bendanya, kebun-kebunnya, tempat tinggalnya, dan kekayaan yang melimpah ruah. Dengan peperangan ini, Rasulullah SAW mampu membuka lahan tempat tinggal dan lapangan kerja bagi orang-orang Islam, sehingga dapat memecah berbagai problem yang mereka hadapi saat di Madinah, tanpa membawa harta dan tanpa memiliki tempat tinggal, perlengkapan perang, senjata, baju besi, dan anggaran belanja untuk keperluan lainnya, yang semuanya dapat diwujudkan tanpa ada sedikit pun kezaliman dan kesewenang-wenangan terhadap hamba Allah. Beliau telah merombak tujuan dan sasaran perang yang sebelumnya hendak diraih oleh masyarakat jahiliyah
Apabila sebelumnya peperangan merupakan aksi tentang perampasan, penjarahan, pembunuhan, kezaliman, kesewenang-wenaan, kebencian, permusuhan, melampiaskan dendam, mencari keuntungan dengan cara apapun, melumat pihak yang lemah, menghancurkan segala yang ada, merobohkan bangunan, melanggar kehormatan wanita, berbuat kasar terhadap pihak yang lemah dan anak-anak, merusak tanaman dan keturunan, menciptakan kerusakan di muka bumi. Maka peperangan dalam Islam adalah jihad untuk mewujudkan tujuan yang mulia, tujuan yang terpuji dan kemaslahatan, serta menyuruh manusia dalam kebaikan. Untuk mengangkat kedudukan manusia dari segala tempat dan zaman, peperangan dalam Islam adalah jihad untuk membebaskan manusia dari tatanan yang menggambarkan tekanan dan permusuhan. Tatanan yang adil ialah mengubah dari suatu tatanan yang di dalamnya orang-orang yang kuat memakan orang-orang yang lemah, menjadi tatanan yang di dalamnya kuat justru menjadi orang lemah, yang lemah justru menjadi kuat, sehingga ada sesuatu yang bisa diambil darinya. Peperangan dalam Islam adalah jihad untuk membebaskan bumi dan pengkhianatan, serta pelanggaran dan dosa-dosa, serta permusuhan, sehingga bumi menjadi penuh dengan keamanan, ketenangan, kedamaian, kasih sayang, dan perlindungan terhadap hak dan kesucian manusia. Dalam peperangan juga ada aturan-aturan yang mengikat setiap prajurit dan komandan. Mereka tidak boleh keluar dari aturan-aturan tersebut. Sulaiman bin Buraidah meriwayatkan dari ayahnya bahwa ia berkata, jika Rasulullah SAW menunjuk seseorang sebagai komandan perang atau komandan pasukan atau satuan pasukan yang dikirim ke kancah peperangan, beliau memberi nasihat secara khusus agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang-orang Islam. Kemudian beliau bersabda, berpegang teguhlah dengan nama Allah di jalan Allah, perangilah orang kafir kepada Allah, bertempurlah kalian, janganlah bersikap secara berlebihan, jangan melanggar perjanjian, jangan membunuh anak-anak. Beliau juga memerintahkan untuk mencari cara lebih mudah dengan bersabda, carilah cara yang lebih mudah dan jangan mempersulit, ciptakanlah ketenangan dan janganlah membuat mereka lari. Jika beliau mendatangi suatu kaum atau musuh pada malam hari, maka beliau tidak menyerbu mereka hingga keesokan harinya. Beliau melarang keras melakukan pembakaran, membunuh anak-anak, membunuh wanita, dan membunuh orang tua, serta menghajar dan merampas harta mereka. Beliau juga melarang melakukan perampasan terhadap tanaman dan keturunan. Beliau melarang memotong pohon kurma, melarang memotong pohon-pohon yang menghasilkan buah, melarang menebangi pohon kecuali jika sangat diperlukan sebagai siasat perang dan tidak ada pilihan lain kecuali itu. Beliau bersabda, saat menaklukkan Mekah, janganlah sekali-kali engkau memaksa orang-orang yang terluka, jangan mengejar orang-orang yang melarikan diri, jangan membunuh tawanan perang. Beliau menegaskan larangan membunuh orang-orang yang terikat dalam perjanjian dengan bersabda, barang siapa yang membunuh orang yang terikat dalam perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak selama 40 tahun perjalanan. Masih banyak aturan-aturan lain yang dapat membersihkan peperangan dari noda-noda jahiliyah. Yang pasti, peperangan dijadikan sebagai jihad yang suci untuk meraih kemuliaan, untuk meraih kehormatan, untuk menjaga hak-hak manusia agar tetap lestari, agar tetap aman, makmur dan sentosa. Itulah gambaran peperangan Rasulullah SAW dalam Islam, yaitu dengan peperangan mewujudkan suatu kedamaian, kesentosaan, keamanan. Yang perlu digaris bawah di sini adalah bagaimana Rasulullah SAW menghilangkan atau mengkikis kebiasaan-kebiasaan peperangan jahiliyah, di mana masa jahiliyah peperangan hanya digunakan semata-mata untuk menindas
merampas. Namun dalam Islam merubah opini tersebut, merubah mindset berpikir seperti itu, bahwa perang dalam Islam, jihad dalam Islam adalah menciptakan perbaikan-perbaikan di permukaan bumi ini, melakukan kemaslahatan-kemaslahatan di muka bumi ini. Walaupun peperangan itu sendiri melahirkan penderitaan, melahirkan kengerian, namun dengan tujuan yang mulia, yaitu menegakkan yang hak dan meruntuhkan yang batil. Itulah gambaran peperangan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita mengikuti, dengan kita memahami perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa mencintai agama ini, mencintai Nabi, mencintai sahabatnya, mencintai perjuangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan anugerah yang terbesar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang penaklukan Makkah merupakan perang yang sangat vital, melumat paganisme secara total, karena orang-orang Arab itu mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Tetapi karena diliputi oleh keraguan, diliputi oleh rasa buruk sangka terhadap Islam, sehingga mereka menganggap Islam adalah suatu musuh, Islam adalah sesuatu yang harus dihancurkan, sehingga mereka menegakkan perang terhadap orang-orang Islam. Padahal Islam sendiri tidaklah demikian. Alhamdulillah, dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sekelumit pandangan perang dalam Islam. Semoga menjadi pencerahan bagi kita. Insyaallah simak terus video-videonya di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.